Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari ini. Dan satu firman Tuhan masih di Lukas pasal 6. Ini menarik sekali ya. Saya coba belajar dari bagaimana ajaran Yesus tentang kehidupan, tentang bagaimana kita bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat banyak orang. Dalam bagian ini kita diajar untuk mengasihi seteru kita, mengasihi musuh kita. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Sampai di sana saudara, Yesus menegaskan kepada kita bahwa kepada kita yang sekarang ini bisa mendengarkan firman Tuhan, Dia berkata dengan sangat-sangat penuh pengertian, penuh kasih. Mari bersama-sama, kasihilah musuhmu. Ya, mungkin kau berkata, loh Pak, saya nggak punya musuh, saya nggak punya seteru. Tapi mungkin ada orang-orang yang pernah membuat kita kesal. Mungkin ada orang-orang yang pernah membuat Anda jengkel, dan sepertinya kita nggak sependapat, dan terjadi perselisihan, terjadi pergesekan, terjadi perseteruan, bahkan ketegangan pun terjadi. Nah, dalam kondisi itu jangan kita memusuhinya, tapi Alkitab berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah tetap baik kepada orang-orang yang membenci kita, membenci kamu. Jadi bagian kita bukan menjatuhkan penghakiman, no, bukan demikian. Bukan juga bisa memberikan penilaian-penilaian tertentu, bukan saudara. Bagian kita mengasihi kepada orang-orang yang mungkin membenci kita, siapapun dia, mau tua, muda, pria, wanita. Bagian kita adalah mengasihi. Lalu mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuki kita. Jadi bagian kita berdoa. Mungkin ada orang-orang yang pernah mencela kita, menyakiti kita, mencerca kita, menolak kita. Doakan, sebut namanya setiap waktu. Misalnya siapa, si A, si B, si C, sebut namanya. Tuhan, aku memberkati si A, Tuhan akan memberkati si B. Mintalah berkat dari Tuhan untuk orang-orang yang mungkin yaitu yang berseteru dengan kita. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Sungguh ini ajaran yang luar biasa. Ini kebenaran yang akan membuat kita mengalami berkat Tuhan, saudara. Kalau dunia mungkin hari ini ketika Anda dibenci, bagian kita membenci. Kita disakiti, bagian kita menyakiti. Tapi bukan demikian dengan ajaran Yesus. Sungguh luar biasa. Ketika Anda dibenci, kita nggak boleh menghakimi. Kita harus minta berkat Tuhan untuk orang-orang seperti itu. Berdoa bagi orang-orang yang mencaci maki kita hari ini. Bagian kita berdoa, saudara. Minta berkat dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk pribadi itu. Saya percaya itu seperti gambarannya air yang menetesi batu. Lama-lama batu yang keras sekalipun kalau ditetesi oleh air akan pecah juga. Demikian juga dengan kekuatan doa. Mari naikkan doa-doamu senantiasa setiap waktu kepada orang-orang yang mungkin dalam benakmu, orang ini menyakiti hatiku, orang ini mengecewakanku, orang ini mungkin menjengkelkan kita. Berdoa, saudara. Bagian kita berdoa. Stop menghakimi, stop memberikan penilaian yang buruk. Tapi sekali lagi kita mengasihi dengan cinta yang benar, dengan cinta yang sesungguhnya, yang seperti Tuhan ajarkan buat kita. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat waktu-waktu yang luar biasa. Kami renungkan firman-Mu, kebenaran-Mu mengajari kepada kami supaya kami tidak menghakimi, tapi kami mengasihi, mendoakan kepada orang-orang yang pernah berseteru dengan kami. Tolong kami Tuhan setiap waktu supaya kebenaran-Mu ini bukan hanya menjadi sebuah teori, tapi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.